Oke, perkenalkan nama saya Iwayan Christian Suputra dari kelas 11 IPA 1. Kali ini saya akan membahas bab 6 tentang kemerdekaan Indonesia yang dimulai dari Jepang bertekuk lutut. Seperti yang kita ketahui bahwa Amerika Serikat telah menjatuhkan 2 bom atom. Bom atom yang pertama dijatuhkan pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima. Dan bom atom yang kedua dijatuhkan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, yang mengakibatkan kehancuran kedua kota tersebut. Kehancuran kedua kota tersebut telah menjatuhkan semangat dan martabat bangsa Jepang, sehingga Kaisar Jepang memutuskan untuk menyerah tanpa syarat. Penyerahan tanpa syarat tersebut berlangsung pada tanggal 15 Agustus 1945. Keadaan tersebut memaksa Jepang untuk memberikan kemerdekaannya kepada bangsa Indonesia. Yang kedua adalah peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang dilakukan oleh sejumlah pemuda yang bertujuan untuk membawa mereka berdua dari pengaruh Jepang dan mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa tersebut dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, sesuai sampai dengan tujuan kesepakatan antara golongan tua yang diwakili oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Walaupun dapat desakan tersebut, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak berubah pikiran. Yang ketiga adalah perumusan proklamasi. Setelah tiba di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Soekarno langsung diantar oleh Laksamana Maeda untuk menemui Gunseikan Mayor Jenderal Koichi Yamamoto atau kepala pemimpin militer Jepang. Akan tetapi, Gunseikan menolak menerima Soekarno pada tengah malam. Mereka menemui Nishimura. Pada pertemuan tersebut belum ada kata sepakat. Rombongan Soekarno langsung kembali ke rumah Laksamana di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para tokoh-tokoh nasionalis berkumpul di rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. Pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, Soekarno meminta persetujuan dan tanda tangan kepada tokoh-tokoh yang hadir untuk menjadi wakil-wakil bangsa. Akan tetapi Soekarno memberi saran agar teks proklamasi tersebut ditandatangani oleh 2 orang saja, yaitu Soekarno dan Hatta. Dan pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, teks proklamasi tersebut dibacakan oleh Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Yang keempat, proklamasi berkumandang. Pada pukul 5 pagi tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin dan pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda dengan diliputi rasa kebanggaan. Mereka sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada pukul 10 pagi. Tepat hari Jumat pukul 10 pagi, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta keluar ke serambi depan diikuti dengan Ibu Fatmawati. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta maju beberapa langkah dan Insinyur Soekarno menuju ke mikrofon untuk membacakan teks proklamasi tersebut. Yang kelima adalah dukungan dari berbagai lapisan. Pada tanggal 22 Agustus, Jepang secara resmi mengumumkan penyerahan kepada Sekutu Baru. Dan pada bulan September 1945, proklamasi baru diketahui oleh wilayah-wilayah yang terpencil. Rakyat Indonesia sangat mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibuktikan dengan reaksi yang sangat heroik.
Keberanian dan rela berkorban ditunjukkan bangsa Indonesia dalam rangka mengambil alih kekuasaan Jepang. Dan pembahasan bab 6 tentang Indonesia Merdeka. Jika ada salah-salah kata atau perilaku yang cukup menyenangkan, mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat. Oke, terima kasih.